Pemirsa, Jakarta terus berubah, namun ketika lahan makam mulai penuh dan rumah warga mendekat ke batas kuburan, maka pemerintah harus bertindak. Hari ini kita lihat langsung transisi ratusan warga yang direlokasi dari TPU Menteng Pulo 2. Inilah informasi dari Kesia Butar-Butar dan juru kamera Dani Martin. Di tengah padatnya kota, Jakarta harus mengurus ruang terakhir untuk warganya. Tetapi di TPU Menteng Pulo 2, ruang itu sudah lama bukan hanya untuk makam. Disinilah ratusan kepala keluarga hidup di antara nisan dan pembatas-batas hukum. Minggu ini perpindahan besar dimulai. Pemerintah Provinsi DKI resmi memindahkan lebih dari 100 kepala keluarga di TPU Menteng Pulo 2. Dan hari ini di tempat saya berdiri, di padatnya pemukiman yang bertahun-tahun menyatu dengan makam, dan hari ini transisi besar itu mulai terjadi. Di TPU Menteng Pulo 2 ini bukan sekedar penertiban, ini transisi besar dari hidup di tengah makam ke unit rusun yang baru. Satu persatu rumah semi permanen di sebelah makam mulai kosong. Barang-barang rumah tangga diangkut ke truk. Warga bergerak dengan irama yang terpaksa. Ada yang teguh dan ada yang ragu. Tapi semua punya tujuan sama. Pergi dari tanah yang sudah tak lagi bisa mereka tinggali. Iya, kurang lebih 20 tahun, Kak. Yang paling berat meninggalkan rumah di sini? Ya, kenangannya lah. Dari susah nyampe ibaratnya seneng berkumpul-kumpul kayak gini itu, Kak. Harapannya di rusun baru? Ya, semoga di sono lebih bagus dan lebih kedepannya lebih ada yang inilah. Krisis lahan makam di Jakarta kian terasa. Banyak TPU sudah penuh dan kawasan yang harusnya sunyi justru hidup dengan rutinitas warga. Seperti garis yang tertutup oleh waktu. Batas antara rumah dan nisan pelan-pelan mengabur. Tapi aturan harus tegas. Area ini harus kembali menjadi makam. Pak, sudah berapa lama tinggal di... Kalau saya dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ada yang sesepuh kita di sini dari tahun 83 sampai 84. Hal terberat apa sih, Pak, untuk meninggalkan wilayah di sini? Bisa diceritakan? Hal berat itu ekonomi. Sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu isu penggusuran, cuma makanya kita ada paguyuban ini, kita mendirikan paguyuban ini karena itu salah satunya ini masalah kita yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Kita bangun paguyuban. Mungkin terakhir, Pak, harapannya untuk tinggal di rusun yang baru seperti apa? Harapannya sih kami, khususnya saya ya, anak-anak bisa tidur dengan nyaman, bisa fokus belajar ya. Karena kan emang di sini nggak layak, ya seperti inilah. Inilah rusun yang menjadi tempat baru warga. Unit dasar, fasilitas air, listrik, hingga sertifikat hunian dijanjikan Pemprov. Sebagian warga mulai masuk melihat kamar baru mereka. Dari rumah di antara nisan ke unit bertembok semen. Transisi ini memang tak mudah,
Tapi bagi banyak warga, inilah kesempatan untuk hidup yang lebih tertata. Secara nasional, permukiman di area TPU terjadi di banyak kota besar. Keterbatasan perumahan terjangkau memaksa warga menempuh tanah yang seharusnya sunyi. Di beberapa kota dunia, relokasi terpadu, pendampingan sosial, dan unit transisi menjadi solusi yang terbukti, dan Jakarta mencoba melakukan langkah serupa. Setelah rumah dikosongkan, area ini akan dikembalikan menjadi kawasan permakaman. Penataan ulang dibutuhkan untuk menyediakan makam yang layak bagi warga Jakarta. Di tengah padatnya kota, ruang terakhir pun harus dijaga. Di antara batas tanah dan harapan, warga ini memulai hidup baru. Relokasi memang bukan pilihan mudah, tapi menjadi jalan untuk hidup yang lebih layak dan tertata. Penataan makam ini masih akan berlangsung bertahap dan relokasi warga adalah bagian terberatnya. Kebutuhan akan lahan makam memang mendesak, namun transisi kehidupan baru tetap menyisakan cerita manusia di dalamnya. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Dani Martin, TV One mengabarkan.